Hai Youth, welcome back to Chat and Chill episode yang ketiga. Ya kan? Oke, dimana di sini bakal seru banget nih, kita akan ngebahas seputar online service Grow Youth yang kemarin. Dan buat kalian yang mungkin sempet miss nggak nonton online service Grow Youth, kalian bisa cek aja di YouTube-nya Grow Center. Di situ kita akan di situ ada ibadahnya, ada worship invasion juga yang terbaru ya kan. Kalian bisa cek di situ. Nah, oke, sebelum kita mulai nih kita akan kenalan dulu ya kan. Sama small group leaders yang cantik-cantik dan ganteng. Oke, mulai kenalan dulu dari yang sebelah kiri saya nih yang paling cantik. Amin ya Tuhan. Nanti mau ngomong dulu nih, kenalannya small group leader berapa? Oke. Sama hobinya deh, hobinya. Oke. Hai semuanya, nama aku Kezia Katrina. Aku dari small group leader kelas 8 yang cewek, yang female. Dan hobi aku itu adalah masak, padahal pengen jadi guru BK guys. Kaget nggak? Kaget nggak sih? kaget. Hobi aku masak. Freak. Ya, masa krik. Oh, enggak. Oke, hai small group grade 8 ya, yang cewek-cewek. Oke, ini yang ganteng sendiri nih. Iya, cowok sendiri soalnya. Bisa cowok sendiri. Di sini. Halo, gue Justin Timothy, biasa dipanggil Justin. Gue dari small group leader 11 yang cowok. Wih, hai. Hello. Grade 11 Cowok. hobi. Hobi main game belakangan ini. Oh, main game apa sih kak? Ada deh. Mainnya sama kakak juga ya? Kita sering main bareng. Mau jadi pro player? Wow, Amin. ya kan? Biar duitnya ini ya, investnya balik lagi. Ini yang cantik juga nih, boleh Halo kenalkan? guys, namaku Yemima, aku small group leader kelas 10 Yang kelas cewek-cewek. 11 tuh. 11 dong sekarang. Udah naik kelas. Udah naik kelas. Move on dong. Mohon maaf, small group leader kelas 11 yang cewek-cewek. Hobi aku main musik sama baca buku. Hobinya keren ya. Keren ya. Ini yang 11 cowok, ini yang 11 cewek. Halo semuanya. Hello. Oke, dan kita langsung saja. Mungkin kita recap dulu kali ya yang sebelumnya itu. Special ya kan, Worship Invasion dibawakan oleh Ko Brian juga. Di situ kita belajar tentang distraction sebenarnya. Udah nonton videonya? Harusnya udah. Tentu saja Harusnya udah dong. nonton ya. Udah nonton dong. Oke, kita langsung aja. Kita akan bertanya-tanya nih ya. Pernah gak sih di antara kalian get distracted sama pelayanan kalian? Kita kan semua melayani Tuhan ya. Pernah gak nih kita lagi kalian ke distract gitu? Boleh dong dari Yemima dulu deh. Kalau aku pernah. Kalau distract dari pelayanan itu biasanya karena misalnya aku kan pelayanan di musik ya, itu sering banget ada kesalahan teknis sebelum pelayanan nih. Terus aku udah overthinking aja tuh, misalnya pas lagi latihan udah banyak salah, terus jadinya pas lagi pelayanan pun aku nggak fokus sama Tuhan, tapi fokusnya sama yang aku mainin. Nih jangan sampai salah nih chordnya ya kan, miring-miring chordnya salah dikit kelar gitu kan. Terus sama biasanya kalau kita mau pelayanan ada masalah sebelumnya di rumah. Itu tuh berpengaruh banget karena rasanya tuh kayak aduh hatinya lagi nggak siap nih buat pelayanan gitu. Karena di rumah ada yang belum diselesain gitu sih biasanya kalau aku. Kalau dari Jason nih? Kalau pelayanan ya, pasti pernah dong. Pasti ya, pernah kita. Apalagi kan aku kan, juga aku pelayanan kan stage crew kan. Pasti udah Ngurusin Keren banget kan? ya, gitu. ngurusin ngurusin ibadah. Sibuk ya, Iya. Iya. Pasti kan kalau ada sama ibadah itu berjalan kan, kalau ada kesalahan teknis tuh kan pasti kita kan, jadi Iya. jadi kayak Ada fokus, pressure tersendiri lah ya. Benar. Jadi kayak sama ibadah tuh nggak bisa fokus sama ibadahnya, jadi fokus ngelatin aja. Iya. Benar-benar. Jadinya kayak kita kadang yang pelayanan yang harusnya mungkin ke Tuhan, tapi kayak hal-hal kecil aja tuh bisa jadi distract buat kita. benar. Kalau Kezia nih gimana?
Kalau aku sendiri ya guys, kalau boleh jujur tuh aku ke distract-nya sama diri aku sendiri gitu loh. Karena aku anak yang sangat overthinker sekali. Wow. Jadi aku mikir kalau misalkan aku pelayanan nih ya, ini orang bakalan nerima gue nggak ya, kayak misalnya aku kan singer WL kan. Ini kalau misalkan suara gue begini, ntar orang ini pasti jadi males nih ibadah. Jadi kayak aku tuh membuat asumsi sendiri dalam pikiran gitu loh. Yang sebenarnya nggak kayak gitu, tapi nggak tahu sih ya. Cuma ya itu yang aku buat sendiri. Perasaan aku sensitif banget gitu loh. Yang harus diubah sih kayak gitu sih, karena aku anak yang overthinking. Jadi ya gitu, sedih sendiri, galau sendiri. Pokoknya I feel you, I feel you. Iya, sama aku juga sama banget sih sama Keisha, dan ya aku juga mengalami apa yang kalian alami juga. Dan aku nge-highlight kata-katanya Ko Brian juga, dibilangnya kayak gini, distract itu kayak banyak suatu informasi yang mungkin kita juga tidak harusnya kita konsumsi gitu kan, atau banyak suatu kejadian dalam satu waktu tertentu, nah itu kita bisa jadi distract gitu kan. Sama kalau misalnya kalian nonton ibadahnya, itu kan ada videonya dulu tuh. Ya kan ya. Itu aku jujur aja guys, aku nggak tahu ayamnya di mana. ada ayam. Terlalu fokus sama yang lompat gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin ya itu gitu kan, ada ayam. Si ayam memang. Iya. Sama aku juga ngecatet nih ya sama khotbahnya Ko Brian, dibilangnya di 1 Korintus 7 ayat 35 ya kan. Tapi sebelumnya di situ tuh aku nemu banget perikopnya itu adalah ini, hidup dalam keadaan dipanggil Tuhan. Jadi kayak memang ya kalau hidup dalam keadaan dipanggil Tuhan gimana sih? Soal waktu kita dipanggil sama Tuhan, kita harusnya aware ya kan, harusnya kita nggak terdistract sama hal-hal yang lain. Benar. Harusnya gitu sih. Oke, next questionnya nih, kira-kira ada gak ya tips dari kakak-kakak sekalian nih untuk disampaikan ke pemirsa yang menonton gitu kan, untuk mengatasi distraction, apalagi ya kan di masa-masa pandemi gini? Mungkin dari Kak Justin. Kalau dari aku tadi apa? Biar tips biar nggak ke distract, apalagi di masa-masa pandemi ya. Kalau misalkan mau ibadah, selalu mendekatkan diri sama sumbernya gitu loh. Oh wow, that's Sumber. good. Sumber Ya, guys. Sumber guys. Sumber kita pasti kan Tuhan Yesus kan. Betul Jadi banget. aku ambil contoh, kalau misalkan kita mau ibadah, terus kayak kalau udah kita tahu nih kita ibadah tuh buat Tuhan kan. Betul. Nah kalau misalkan ada temen yang ngajakin ayo main, pasti kita nggak akan mau karena Iya, kita Udah tahu. ya udah tahu nih kita ibadah tuh buat Tuhan, jadi nggak Betul. mungkin dong kita main-main. Benar. Apa sih? Ini good banget sih, sama poinnya dia tuh kayak gini, kalau misalnya kita udah deketin ke sumbernya, sama aja kita kayak lagi nyolok power ya kan. Iya, Kita harus deketin sama powernya. Kalau seandainya kita kecabut atau kita ini kan bisa get lost kayak gitu Iya, kan. benar. Kalau dari kayak Mima gitu. Kalau dari aku sih tips untuk ngatasin distraction, kamu pun juga harus tentuin prioritas ya. Kayak Benar. distraction itu biasanya ada karena kamu nggak tahu yang mana jadi prioritas gitu. Kayak terlalu banyak hal yang mau good. dilakuin. Padahal sebenarnya manusia itu bisa sih multitasking, cuman efektifnya itu kamu harus one day at a time gitu. Yang mana yang harus kamu selesain dulu. That's Kalau good. emang ini lebih penting, distraction yang lain kamu taruh aja gitu. That's good. Pikirin dulu Itu dari aku sih. I see. Dari Kak Keisha? Kalau dari aku sendiri, apalagi dalam masa pandemi gini ya kak. Iya. Kalau Susah kan? Susah banget Iya. sih. Tipsnya sih menurut tuh emang bener kata Kak Justin tuh harus mendekatkan diri sama sumbernya. Apa saat teduh, nyari hadirat Tuhan. Dan yang menurut pengalaman aku pribadi itu jangan dengerin omongan orang. Iya, oh my benar. god, itu tuh yang pasti bakalan bikin kita ke distract banget sih. Betul. Itu tuh yang bakal Sosial bikin kita- media juga tahu. Bener banget. Itu tuh Kayak yang bikin kita ngeliatin, explore ya iya, kan. nggak fokus guys. Jadi dikit-dikit insecure, overthinking lagi gitu Iya, loh. Jadi iya. menurut saran aku benar harus saat teduh sama Tuhan, cari hadirat Tuhan dan jangan dengerin omongan orang yang nggak bagus buat kamu. Betul. Kalau kita udah fokusnya sama Tuhan, otomatis kayak memang Tuhan kasih kita kekuatan juga Iya, sih. Maksudnya Roh pasti. Kudusnya sendiri akan berbicara sama kita gitu. Next question ya. Ya tadi kan udah denger tips-tipsnya nih, tapi
saat kalian jalanin sebenarnya mudah gak sih untuk mengatasi distraction itu dalam hidup kalian? Kakeknya gimana? Oh my God. Waduh, Mudah gak sih? udah gak ya? Menurut aku sih tergantung ya kita ngejalaninnya itu sama siapa dan dengan apa gitu loh. Kalau misalnya kita ngejalanin sama kekuatan sendiri, udah pasti itu susah sih. Susah ya? Banget, dan pasti itu berat banget. Cuman kalau my testimony, kalau misalkan kita ngejalanin itu, kita serahin sama Tuhan dan kita mikir kalau Tuhan itu yang bakalan kendalin semuanya, itu pasti ada tuh damai, sukacita, sejahtera tuh pasti ada. Pasti proses tetap berjalan, tapi kita tetap ngerasa damai dan pasti bakalan selesai gitu sih. Menurut aku sih kayak gitu. Kalau dari kayak Mima? Kalau menurut aku mudah nggak? Tentu saja tidak. Saya tidak. Nggak gampang banget. gampang, Tapi ya. emang bener yang tadi aku nanggepin yang Kezia bilang, itu emang yang bisa bantu kita untuk mengatasi distraction itu cuman Tuhan, karena Dia doang yang kadang-kadang kita kan suka nggak ngerti ya. Kita maunya apa, pikiran kita juga kadang-kadang nggak begitu kita ngerti. Tapi cuman Tuhan gitu yang bisa nge-mute pikiran kita saat kita tuh nggak bisa tutup kuping. Kan kita kayak kalau orang-orang kan suruh bilang kalau kita nggak bisa tutup mulut orang, kita tutup kuping. Saat kita bahkan nggak bisa tutup kuping, cuman Tuhan yang bisa nge-silent pikiran kita gitu. Oke. Terserah gitu Ya, ya. Tuhan yang ngubahin pikiran kita Benar. sih, hati kita gitu-gitu. Benar-benar. Kak Justin ada yang mau nambahin? Sepertinya udah Udah jauh semua ya, benar-benar. lanjut saja. Sebenarnya memang kalau untuk kayak masalah distract gitu, pastinya namanya distract ada aja dan nggak mudah ya kan. Cuman maksudnya ya saat kitanya juga ngerti gitu, maksudnya kita juga minta Roh Kudus, ya aku yakin maksudnya kayak itu bisa Tuhan kasih kita kekuatan gitu. Gitu. Terus gini, kita semua kan tadi juga kayak Mima juga sempat ngomongin soal priority nih kan, prioritas-prioritas gitu. Kira-kira ada gak sih prioritas-prioritas yang sebenarnya kalian harus lakukan nih, tapi somehow atau gimana gitu kan, kalian agak melupakan itu gitu, atau kalian iya misalnya kayak gitu, ada gak sih kayak prioritas apa yang kalian sulit untuk utamakan dan mudah kalian lupakan gitu? Mulai dari Kak Justin. Iya. Gimana Kak Justin? Kalau aku udah mahasiswa kan, ada pasti kan prioritas utama tuh kampus, Ampun. keluarga dan kuliah. Kembali. Dan Pelayanan. Cuman sering kebalik. Jadi tiga-tiga itu tuh sering tuh bertabrakan gitu loh. Jadi kalau misalkan ada tugas kampus tapi ada pelayanan, kadang tugas kampus habis besok, akhirnya pelayanan dulu. Padahal poinnya aku yang prioritas aku kan seharusnya kan aku sebagai mahasiswa pasti kampus tuh. Kampus dulu. Dan sebaliknya juga keluarga juga. Pastilah. Bertabrakan. Iya. Ya, memang kita harus set juga priority ya, biar benar. kitanya nggak bingung gitu. Kalau dari kayak Mima gimana? Kalau dari aku Maba guys, dia. Kalau dari aku ya prioritas yang paling sulit itu biasanya kadang-kadang pelayanan dan keluarga itu lebih kecil waktunya daripada waktu main. Kayak waktu main kita entah main sama diri sendiri atau main sama temen ya, maksudnya kayak yang kita anggap sebenarnya nggak begitu penting nih, tapi ya itu prioritasnya tuh susah karena kita kadang-kadang lebih tadi sih yang Justin bilang gitu, kita kayak antara aja lah gitu, nunda-nunda juga itu kan berhubungan ya. Kayak maksudnya pelayanan bukannya salah, tapi sebagai kita sekarang nih sebagai pelajar, sebagai atau mahasiswa itu kamu juga harus jadi excellent di sekolah kamu gitu loh. Jadi dengan kamu excellent di sekolah kamu juga udah melayani gitu. Jadi kayak pelayanan nggak harus di gereja gitu. Jadi intinya apa yang jadi prioritas kamu sekarang lakuin dengan sungguh-sungguh, karena nggak bisa balance kok kamu sambil keluarga 100% ini 100% tuh nggak bisa. Kamu harus pilih satu. Yang mana yang mau kamu fokusin dulu, keluarga dulu kah atau mau pelayanan dulu kah? Tapi nanti kalau udah bisa berjalan normal, pasti Tuhan juga kasih kamu kekuatan supaya bisa tetap stable di banyak aspek. Menurut aku sih gitu. Ya, kita harus minta hikmat juga sih ya, maksudnya yang memang mana yang harus menjadi priority kita. Karena memang kalau ngomongin soal excellent, dimanapun di setiap aspek kehidupan kita harus kayak ada excellent ya. Misalnya di keluarga kita nggak mau dong, maksudnya kayak di sekolah kitanya excellent, tapi di keluarga
keluarga kita jadi anak yang kurang aja, Iya. kan nggak mungkin. Susah banget sih. Atau kita mungkin di pelayanannya excellent tapi ternyata nilai kita jadi jelek. Atau mungkin kita nilainya bagus, pelayanan bagus tapi di keluarga kita jarang ngomong, kan nggak bisa juga kayak gitu. Harus balance ya. Balance juga sih sebenarnya, maksudnya minta hikmat lah sama Iya, Tuhan. benar. Kalau dari Kak Kesha gimana? Ya, aku masih anak sekolah ya. Masih anak anak sekolah sekolah. gitu kan, masih pandemik, terus kita Wah, masih belajar sibuk ya, online lagi gitu. sibuk ya. Iya Kak, sebenarnya tuh memang tugas itu memang selalu ada kan. Itu yang menjadi prioritas aku selama maksudnya garis besarnya itu adalah sekolah gitu loh. Yang harusnya aku ngerjain tugas pada hari itu, ya aku bilang, "Ah, udahlah deadline-nya masih minggu depan, masih bisa sehari sebelum gitu loh." Jadi itu loh yang nggak baik tuh menunda-nunda waktu, yang Menunda bikin kita waktu jadi juga. jadi stres sendiri, depresi bikin sendiri tuh gara-gara kita nunda-nunda gitu loh. Jadi yang kita harus bisa menentukan prioritas mana yang harus kita selesain daripada kita memikirkan hal-hal yang kurang penting kayak TikTokan gitu kan, main IG gitu kan. Jadi sebenarnya buat diri aku juga sih. Jadi Iya. ya kita saling mengingatkan. Betul. Jadi kalau misalnya dari kalian sendiri mungkin kalau prioritas kalian lebih susahnya itu sih ya. Iya. Di saat kalian kayak merasa yang ini penting, tapi ada juga yang lain gitu. Mungkin Iya. lebih ke keluarga, Distraction. kampus sama sekolah gitu kan. Benar. Tapi mungkin aku juga bisa kasih tips juga nih buat teman-teman semua. Kalau misalnya kalian dengerin khotbahnya sharingnya Kak Brian itu, di situ tuh dibilangnya gini, di Filipi 4 ayat 8. Kita coba buka dulu ya. Filipi 4 ayat 8, aku bacain aja. Oke. Udah di bawah kan? Iya, Udah di bawah kan? benar-benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, So, pas banget. iya, biar kita nggak ke-distract sama hal yang mungkin Iya. bukannya tidak berguna, tapi maksudnya mungkin saat itu tidak necessary aja gitu. Benar-benar. Agar kita bisa menghindari yang seperti itu. Jadi kita harus pikirkan yang memang saat itu patut, ya kan, Ya, kan benar. apa yang benar kayak gitu. Dan memang di masa-masa pandemi ini kita lebih fokusinnya dulu sama Tuhan. Dan juga sama ini aku suka juga kata-katanya Kak Brian, dibilangnya kayak gini, nggak usah deh kita bilang ke distract sama misalnya game atau apa gitu. Kalau misalnya Game. Oke. kalau misalnya kitanya udah harusnya memang ibadah gitu kan, Iya. depends on your heart dibilang kayak gitu. Kalau misalnya hatinya kita tahu bahwa memang ini nih, emang kita harusnya ke Tuhan dulu, itu Iya. pasti kita nggak akan ke distract sama apapun juga gitu Setuju. loh guys. Setuju Dan banget. unfortunately itu adalah last version guys. Lagi dong. Lagi seru-serunya ngobrol ya kan. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa ngobrol-ngobrol karena kalian bisa ngobrol-ngobrol sama small group ya kan di online gathering. Makanya follow IG-nya Youth, IG Grow Youth ya kan, biar tahu update-update yang terbaru. So gitu aja guys. God bless you and see you. Bye.